Satu. Perkenalkan, nama saya Adina Rasma Pradia dan saya bersama rekan saya. Aisyah Cinta Zahra. Di sini saya mau menyelesaikan tugas proyek Agile Mobile Programming, aplikasi pendukung penyandang disabilitas. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya penyandang disabilitas seringkali mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan teknologi digital. Padahal teknologi saat ini sangat penting untuk memperoleh informasi, belajar, dan komunikasi. Melalui proyek ini, saya dan rekan saya ingin menghadirkan solusi aplikasi berbasis Android yang membantu mereka untuk bisa membaca teks dari gambar, merekam dan mendengarkan suara, membaca teks hasil ketikan, dan mengakses fitur-fitur dengan mudah dan ramah pengguna. Tujuan kami, satu, untuk mendukung aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas melalui perangkat Android. Yang kedua, membantu dalam komunikasi bagi pengguna yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, menyediakan fitur sederhana dan fungsional yang bisa digunakan tanpa kesulitan teknis. Manfaatnya, yang pertama, membantu pengguna tunarungu dalam mengubah suara menjadi teks melalui fitur rekaman. Yang kedua, manfaat dapat digunakan oleh pendamping untuk membantu komunikasi dengan penyandang disabilitas. Yang ketiga, memberikan kemudahan untuk membaca teks pengguna tunanetra dan pengguna yang mengalami kesulitan membaca tulisan kecil. Selanjutnya ada fitur utama aplikasi. Untuk fitur utama aplikasinya yaitu yang pertama merekam suara pengguna dan menyimpannya untuk kebutuhan pribadi atau dikonversi ke teks. Yang kedua yaitu text to speech. Aplikasi akan membacakan teks yang dimasukkan agar pengguna bisa mendengarkan isi teks dengan jelas. Dan yang ketiga itu baca gambar. Mengambil gambar yang berisi teks, lalu membaca dan menampilkan isi teksnya. Menggunakan teknologi optical character recognition. Itu baca ketikan, mengetik secara manual, lalu dibaca ke aplikasi untuk pengguna tunanetra atau sebagai alat bantu komunikasi. Dan yang kelima itu ada kirim notifikasi. Notifikasinya itu mengirim notifikasi bantuan. Untuk pengujian dan hasilnya, pengujian dilakukan pada beberapa perangkat Android. Dan hasilnya adalah semua tombol dapat ditekan dengan baik dan memberikan respon cepat. Lalu fitur OCR mampu mengenali teks dalam gambar dengan cukup akurat. Dan text to speech-nya berhasil membacakan isi teks dengan suara yang jelas, serta tidak ditemukan error atau crash saat digunakan. Dan di sini ada gambar dari aplikasi yang sudah kami buat. Sebelum ke kesimpulan, saya akan memperlihatkan bagaimana aplikasi kami bekerja. Oke, kita buka aplikasinya. Di sini ada rekam suara, baca teks, baca gambar, baca ketikan, dan ada kirim notifikasi. Kita coba dulu rekam suara. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama kamu siapa? Halo, ini adalah contoh teks yang dibaca oleh aplikasi. Kemudian baca gambar. Presensi, workshop, pemanfaatan, artificial, intelligence dalam penulisan karya ilmiah.
Kemudian bisa baca ketikan, misalkan di sini Halo semua, salam kenal ya. ada kirim notifikasi. Nah, berikut adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, aplikasi pendukung penyandang disabilitas berbasis Android yang kami kembangkan merupakan solusi sederhana namun bermanfaat untuk membantu pengguna keterbatasan fisik, khususnya dalam hal penglihatan dan pendengaran. Melalui fitur-fitur seperti rekam suara, pembaca teks, pembaca gambar, pembaca ketikan, serta pengiriman notifikasi, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan aktivitas harian pengguna. Disabilitas agar lebih mandiri dan berdaya berdasarkan hasil pengujian. Seluruh fitur berjalan dengan baik dan antar muka aplikasi terbukti ramah pengguna baik dari segi ukuran tombol, kontras warna, maupun kemudahan navigasi. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap teknologi dapat lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Aplikasi ini juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya semakin luas, seperti integrasi dengan fitur pengenal suara otomatis, penerjemah bahasa isyarat, atau dukungan multibahasa. Sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.